Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Dimas Aditya Putra dari kelompok 5 Magang Basnas Jatim, UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit apa yang saya ketahui mengenai 8 golongan yang berhak menerima zakat. Pada dasarnya, dalam Islam sendiri terdapat golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Nah, golongan-golongan tersebut dikenal sebagai mustahik. Mustahik ini terdapat 8 golongan yang setelah dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dari ayat tersebut, sudah jelas bahwasanya terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat. 8 golongan tersebut adalah yang pertama, fakir. Fakir ini merupakan golongan orang-orang yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki penghasilan, dalam kata lain tidak memiliki pekerjaan, sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua adalah miskin. Miskin ini sedikit berbeda dengan fakir, karena miskin ini adalah orang yang memiliki pekerjaan. Jadi orang tersebut itu mempunyai pekerjaan, tetapi hasil dari pekerjaannya itu tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga adalah amil zakat. Amil zakat ini adalah orang yang memiliki tugas untuk dapat menyalurkan dan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf ini sendiri dalam kata lain adalah orang yang dilunakkan hatinya. Jika dalam Al-Quran tersebut disebutkan demikian. Karena memang adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah untuk dapat memeluk agama Islam. Tujuan dari pemberian zakat kepada mu'alaf ini adalah untuk memperkuat atau memperkokoh keimanan dan takwa dari mu'alaf tersebut. Yang kelima adalah hamba sahaya. Hamba sahaya ini adalah orang atau bisa dikatakan sebagai budak. Yang dalam zaman Rasulullah itu adalah orang yang tidak bebas. Yang artinya dia sepenuhnya menjadi milik tuannya dan harus dimerdekakan untuk dapat mendapatkan kebebasan hidup. Namun pada zaman sekarang ini kemungkinan untuk hamba sahaya ini tidak ada, hampir tidak ada. Yang keenam adalah ghorim. Ghorim ini adalah orang yang berhutang, sehingga dia tidak mampu untuk membayar hutangnya. Tetapi hutang ini bukanlah hutang yang sembarang hutang, karena hutang ini haruslah hutang yang memang ditujukan untuk keperluan hidupnya, bukan hutang yang dalam tujuan bermewah-mewahan ataupun bahkan kemaksiatan. Bukan hutang yang seperti itu. Dan apabila seorang ini nanti ketika di tengah jalan dia sudah mampu kembali membayar hutangnya, maka orang tersebut tidaklah lagi masuk ke dalam 8 golongan mustahik ini. Yang ketujuh adalah ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan dan kehabisan perbekalan. Yang ke-8 adalah fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, menyiarkan agama Allah, mendakwahkan Islam, dan lain sebagainya. Setelah mengetahui 8 golongan tersebut, mungkin kita bisa dengan mudah mengetahui di sekitar kita bahwasanya terdapat orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan mungkin banyakkan dari kita akan
berpikiran untuk dapat menyalurkan zakatnya secara langsung. Akan tetapi, jauh lebih baik apabila kita menyalurkan zakat kita kepada badan-badan zakat atau lembaga-lembaga zakat yang memang sudah profesional dalam bidang tersebut. Hal ini dikarenakan badan-badan atau lembaga-lembaga tersebut telah bekerja secara profesional sehingga dalam proses pengambilan maupun penyaluran zakat tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan dan sesuai dengan syariat-syariat Islam yang tentunya. Jadi bisa dikatakan tidak akan mengalami salah sasaran karena mereka juga sudah melakukan screening, melakukan seleksi, survei dan lain sebagainya untuk menentukan apakah orang tersebut benar-benar termasuk 8 golongan yang ditentukan. Jadi marilah kita untuk giat melaksanakan zakat dan merutinkan zakat sebagai salah satu kekuatan ekonomi dalam Islam. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.